Selamat malam teman-teman. Selamat datang dan selamat beribadah di dalam Pelkat Gerakan Pemuda pada malam hari ini yang dilakukan secara video recording. Pelayan firman pada malam hari ini ialah Saudara Reza Permana. Kiranya ibadah pada malam hari ini menjadikan masa muda kita kuat dan perkasa. Mari kita masuk ke dalam ungkapan situasi, bernyanyi kecaplah dan lihatlah, dan lanjutkan dengan Tuhan pasti sanggup. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Rekan-rekan, sebelum kita memulai ibadah Gerakan Pemuda malam hari ini, mari kita saat teduh sejenak. Saat teduhnya kita mulai. Saat teduh selesai, rekan-rekan pemuda, mari menghadap Tuhan dan memuji namanya karena kasih setianya besar atas kita. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 1, Haleluya Pujilah. Haleluya, pujilah Allah yang agung maha esa. Dalam Kristus kita kenal Allah yang hidup, Bapa kekal. Langit buana sorak
kasih-Nya tak terperi. Haleluya, pujilah Allah yang agung Maha Esa. Dalam Kristus kita kenal Allah yang hidup Bapa kekal. Wahai dunia, soraklah, angkat suaramu, nyanyilah. Tabula tifa dan gendang, iringi puji dalam tembang. Haleluya, pujilah Allah yang agung Maha Esa. Dalam Kristus kita kenal Allah yang hidup Bapa kekal. Rekan-rekan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau sudah menyertai kami sampai saat ini dengan tidak kurang suatu apapun. Tuhan Yesus, sekarang kami ingin memulai ibadah Gerakan Pemuda pada malam hari ini. Tuhan sertai ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya dengan tidak kurang suatu apapun. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Rekan-rekan pemuda, sekarang saatnya kita membaca Mazmur. Kita buka Alkitabnya dari Mazmur 102 ayat 24 sampai 29. Mazmur 102 ayat 24 sampai 29 kita baca secara silih berganti sesuai pembacaan Mazmur. Ia telah mematahkan kekuatanku di jalan. Aku berkata, ya Allahku, dahulu sudah Kau letakkan dasar bumi, semuanya itu akan binasa, tetapi Engkau tetap ada. Tetapi Engkau tetap sama. Anak hamba-hambamu akan diam dengan tentram. Sekarang kita menyanyi dari Kidung Jemaat 10, Pujilah Tuhan Sang Raja. Pujilah Tuhan Sang Raja yang maha mulia. Segenap hati dan jiwaku pujilah Dia. Datang berkang, berilah musikmu berkang, angkatlah puji-pujian. Pujilah Tuhan segala kuasa padanya. Sayap kasih-Nya yang aman mendukung anak-Nya. Tiada terpilih yang kepadamu diberi. Tidakkah itu kau rasa? Rekan-rekan pemuda, kita masuk dalam pemberitaan firman. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, karena di malam hari yang sangat indah ini kami sangat mengucap syukur serta berterima kasih atas pernyataan kasih Tuhan, sehingga kami anak-anak-Mu dapat berkumpul dalam ibadah ini untuk sama-sama merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati ibadah kami ya Bapa, dari awal pertengahan dan akhirnya. Kiranya nanti ya apa yang hamba katakan pada saat ini itu boleh berkenan di hadirat-Mu. Berfirmanlah Tuhan, karena kami anak-anak-Mu telah siap mendengarkan firman-Mu.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Rekan-rekan pemuda, ayat bacaan kita pada saat ini terambil dari kitab Daniel, pasalnya yang kelima, ayat pertama sampai dengan yang ke-30. Daniel pasal 5, ayat yang pertama sampai dengan yang 30, yang berkata, tulisan di dinding. Raja Belshazzar mengadakan perjamuan yang besar untuk para pembesarnya, 1.000 orang jumlahnya, dan di hadapan 1.000 orang itu ia minum anggur. Dalam kemabukan anggur, Belshazzar menitahkan orang membawa perkakas dan dari emas dan perak yang telah diambil oleh Nebukadnezar, ayahnya, dari dalam bait suci di Yerusalem, supaya raja dan para pembesarnya, para istri dan para gundik mereka minum dari perkakas itu. Kemudian dibawalah perkakas emas dan perak itu, diambil dari dalam bait suci rumah Allah di Yerusalem. Lalu raja dan para pembesarnya, para istri dan para gundik mereka minum dari perkakas itu. Mereka minum anggur dan memuji-muji dewa dari emas dan perak, tembaga, besi, kayu, dan batu. Pada waktu itu juga tampaklah jari-jari tangan manusia tertulis pada kapur dinding istana raja di depan kaki Dian, dan raja melihat punggung tangan yang sedang menulis itu. Lalu raja menjadi pucat dan pikiran-pikirannya menggelisahkan dia. Sendi-sendi pangkal pahanya menjadi lemas dan lututnya berantukan. Kemudian berserulah raja dengan keras supaya para ahli jampi, para kasdim, dan para ahli nujum dibawa menghadap. Berkatalah raja kepada orang bijaksana di Babel itu, setiap orang yang dapat membaca tulisan ini dan dapat memberitahukan maknanya kepadaku, kepadanya akan dikenakan pakaian dari kain ungu, dan lehernya akan dikalungkan rantai emas, dan di dalam kerajaanku ia mempunyai kekuasaan sebagai orang ketiga. Tetapi semua orang bijaksana dari raja yang telah datang menghadap tidak sanggup membaca tulisan itu dan tidak sanggup memberitahukan maknanya kepada raja. Sesudah itu sangatlah cemas hati Raja Belshazzar, dan ia menjadi pucat, juga para pembesarnya terperanjat. Karena perkataan raja dan pembesarnya itu, masuklah permaisuri ke dalam ruang perjamuan. Berkatalah ia, ya raja, kekalah hidup tuanku. Janganlah pikiran-pikiran tuanku menggelisahkan tuanku, dan janganlah menjadi pucat. Sebab dalam kerajaan tuanku ada seorang yang penuh dengan roh para dewa yang kudus. Dalam zaman ayah tuanku terdapat orang itu kecerahan akal budi dan hikmat yang seperti hikmat para dewa. Ia telah mengangkat oleh Raja Nebukadnezar ayah tuanku menjadi kepala orang-orang berilmu, para ahli jampi, para kasdim, dan para ahli nujum. Karena pada orang itu terdapat roh yang luar biasa dan pengetahuan dan akal budi, sehingga dapat menerangkan mimpi dan menyingkapkan hal-hal yang tersembunyi dan menguraikan kekusutan, yakni pada Daniel yang dinamai Belshazzar oleh raja. Baiklah, sekarang Daniel dipanggil dan ia akan memberitahukan maknanya. Lalu dibawalah Daniel menghadap raja. Bertanyalah raja kepada Daniel, engkaulah Daniel itu, salah seorang buangan yang telah diangkut oleh raja ayahku dari tanah Yehuda. Telah kudengar tentang engkau bahwa engkau penuh dengan roh para dewa, dan padamu terdapat kecerahan akal budi dan hikmat yang luar biasa. Kepadaku telah dibawa orang-orang bijaksana, para ahli jampi, supaya mereka membaca tulisan ini dan memberitahukan maknanya kepadaku. Tetapi mereka tidak sanggup mengatakan maknanya perkataan itu. Tetapi telah kudengar tentang engkau bahwa engkau dapat memberikan makna dan dapat menguraikan kekusutan. Oleh sebab itu, jika engkau dapat membaca tulisan itu,
dan dapat memberitahukan maknanya kepadaku, maka kepadamu akan dikenakan pakaian dari kain ungu dan pada lehermu akan dikalungkan rantai emas. Dalam kerajaan ini engkau akan mempunyai kekuasaan sebagai orang ketiga. Kemudian Daniel menjawab raja, tahanlah hadiah tuanku, berikanlah pemberian tuanku kepada orang lain. Namun demikian aku akan membaca tulisan itu bagi raja dan memberitahukan maknanya kepada tuanku. Ya tuanku raja, Allah yang maha tinggi telah memberitakan kekuasaan sebagai raja, kebesaran, kemuliaan, dan keluhuran kepada Nebukadnezar ayah tuanku. Dan oleh karena kebesaran yang telah diberikannya kepadanya itu, maka takut dan gentarlah terhadap dia orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Dibunuhnya siapa yang dikehendakinya dan dibiarkannya hidup siapa yang dikehendakinya, ditinggikannya siapa yang dikehendakinya dan direndahkan dan siapa yang dikehendakinya. Tetapi ketika ia menjadi tinggi hati dan keras kepala sehingga berlaku terlalu angkuh, maka ia dijatuhkan dari takhtanya kerajaannya dan kemuliaannya diambil daripadanya. Ia dihalau dari antara manusia dan hatinya sama seperti hati binatang. Dan tempat tinggalnya ada di antara keledai hutan. Kepadanya diberikan makanan rumput seperti kepada lembu, dan tubuhnya basah seperti embun dari langit, sampai ia mengaku bahwa Allah yang maha tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan mengangkat siapa yang dikehendakinya untuk kedudukan itu. Tetapi tuanku Belsazar anaknya tidak merendahkan diri, walaupun tuanku mengetahui semuanya ini. Tuanku meninggikan diri terhadap yang berkuasa di sorga, perkakas dari baitnya dibawa orang kepada tuanku. Lalu tuanku serta pada para pembesar tuanku, para istri dan para gundik tuanku telah minum anggur dari perkakas itu. Tuanku telah memuji-muji dewa dari perak dan emas, dari tembaga, besi, kayu dan batu, yang tidak dapat melihat atau mendengar atau mengetahui, dan tidak tuanku muliakan Allah yang menggenggam nafas tuanku dan menentukan segala jalan tuanku. Sebab itu ia menyuruh punggung tangan itu dan dituliskannya tulisan ini. Maka tulisan yang tertulis itu adalah Mene Mene Tekel Ufarsin. Dan inilah makna perkataan itu. Mene, masa pemerintahan tuanku dihitung oleh Allah dan telah diakhiri. Tekel, tuanku ditimbang dengan neraca dan didapati terlalu ringan. Peres, kerajaan tuanku dipecah dan diberikan kepada orang Media dan dan Persia. Lalu di atas titah Belsazar dikenakannya kepada Daniel pakaian dari ungu, pakaian kain ungu, dan pada lehernya dikalungkannya rantai emas, dan dimaklumnya tentang dia bahwa di dalam kerajaan ia akan mempunyai kekuasaan sebagai orang ketiga. Pada malam hari itu juga terbunuhlah Belsazar, raja orang Kasdim itu. Sedemikian firman Tuhan pada malam hari ini. Berbahagialah orang yang mendengar serta merenungkannya. Teman-teman, pada malam hari ini kita berbicara tentang kejatuhan bangsa kerajaan Babel yang di bawah pemerintahan Raja Belsazar, yang mengadakan pesta besar bersama seribuan tamu yang sangat terhormat, itu sambil menikmati minum anggur. Raja Babel ini menggunakan perkakas emas, perak yang telah dirampas oleh Nebukadnezar sebelum Raja Belsazar menjadi Raja Babel dari dalam rumah Tuhan di Yerusalem. Perkakas itu dipakai oleh para tamu untuk meminum anggur sambil memuji dewa-dewa Babel. Dalam situasi pesta pora mabokan itu, tiba-tibalah dikagetkannya
muncul jari-jari yang menulis di kapur dinding di istana raja itu dengan punggung tangan yang terlihat oleh Belshazzar. Belshazzar menjadi pucat, gelisah, dan sendi-sendi pangkalnya menjadi lemas dan lututnya berantukan. Pancaran kebanggaan dan kesombongan dari keceriaan Belshazzar itu berubah menjadi kepanikan. Kemudian Raja Belshazzar meminta kepada tamu-tamu tersebut untuk menafsirkan kepada orang-orang atau orang-orang kasdim yang ahli-ahli nujum itu untuk membaca tulisan itu. Akan tetapi ternyata kenyataannya orang-orang nujum itu tidak bisa membacanya. Hal ini sangat membuat raja semakin cemas dan semakin pucat. Kekuasaan dari Belshazzar yang tadinya begitu ekspresif dan seolah-olah mengatasi segala sesuatu, kini diselimuti dengan kebingungan. Bukan hanya Belshazzar, tetapi juga para kolega politiknya. Kemudian dipanggilnyalah permaisuri untuk merekomendasikan Daniel supaya membaca di tulisan di dinding itu. Kemudian si Daniel masuk ke dalam pertemuan itu untuk menafsirkan tulisan yang ada di dinding tersebut. Belshazzar berkata kepada Daniel untuk menjanjikan kedudukan politik jika berhasil memecahkan teka-teki di tulisan dinding itu. Tetapi Daniel menanggapinya dengan sebuah keputusan yang dibilang sebuah keputusan politis. Itu dapat teman-teman baca di ayatnya yang ke-17. Keputusan politis inilah yang disebabkan oleh yang pada akhirnya Daniel menerima jabatan yang dihadiahkan oleh Belshazzar. Tulisan itu adalah Mene Tekel Upharsin, yang artinya dihitung, ditimbang, dan dibagi. Maknanya adalah untuk menyampaikan pesan penghakiman dan penghukuman terhadap Belshazzar secara keseluruhan. Mulai dari pribadinya, jabatannya, dan wilayah kekuasaannya. Namun, Belshazzar ini masih tidak bergeming dari sikap angkuhnya, akan tetapi dia masih sempat memberikan kekuasaannya itu kepada Daniel untuk memberikan kekuasaan politik. Hal yang dapat kita pelajari dalam ayat bacaan ini adalah hidup kita itu sudah ditentukan oleh Tuhan. Sama halnya dengan hidup dan kekuasaan Belshazzar akan berakhir di bawah penentuan Tuhan dan kerajaannya akan diberikan oleh bangsa lain. Belshazzar tidak pernah belajar dari sejarah bahwa raja sebelumnya, Raja Nebukadnezar, jatuh ketika ia merampas wewenang yang sebenarnya hanya dimiliki oleh Allah. Belshazzar bukan hanya merampas wewenang Tuhan, akan tetapi ia ingin menjadi Tuhan kecil. Dia malah menghujat Tuhan dengan menyalahgunakan perkakas itu sebagai pemuja Tuhan. Kekuasaan sekecil apapun harus dipakai untuk melayani dan bukan untuk digunakan dengan penuh kewenang-wenangan. Karena Tuhan yang Maha Kuasa itu berkenan memberi kekuasaan kepada siapa saja yang Dia perkenan, agar lewat kekuasaan yang Ia miliki itu bertanggung jawab. Kekuasaan itu bisa membawa kebahagiaan dan kesejahteraan bagi orang banyak, tetapi sebaliknya bisa membawa malapetaka bagi orang lain jika kekuasaan itu tidak digunakan dengan bijak dan sewenang-wenang. Tergantung siapa yang menjalankan kekuasaan itu, apakah orang itu bijak dan takut akan Tuhan atau orang yang haus akan kekuasaan tersebut. Nah, refleksi yang ingin saya sampaikan adalah contohnya ini sebagai kehidupan kita sehari-hari ketika kita sudah diberikan
suatu pekerjaan, dimanapun tempat kita bekerja. Terkadang kita sebagai anak-anak muda itu terlena dengan apa yang sudah kita dapatkan. Misalnya yang sudah bekerja, kita sudah diberikan jabatan yang baik dan mendapatkan gaji yang ya bisa dibilang lebih besar. Namun seiring berjalannya waktu, dengan keasikan kita atau kenyamanan dalam pekerjaan kita yang kita tekuni, itu kita sering lupa bahwa apa yang kita dapatkan itu, apa yang kita peroleh pada hidup kita, itu adalah pemberian dari Tuhan. Sebagai contoh, karena keasikan kita sebagai pekerja, kita lupa memberikan persepuluhan, atau pada saat kita memberikan persembahan itu sangat sedikit atau sangat minim gitu. Tapi kalau kita berbanding terbalik dengan kita sedang berbelanja di mall gitu, kita rela mengeluarkan banyak uang demi kebutuhan kita gitu. Teman-teman yang terkasih, teman-teman harus ingat bahwa apa yang sudah Tuhan tentukan dalam hidup kita itu kita harus syukuri dengan sukacita. Namun dalam keadaan senang ataupun dalam keadaan susah, kita harus tetap bersyukur. Setiap orang pasti memiliki pergumulan dan permasalahannya masing-masing itu. Akan tetapi kita harus tetap menjalani pergumulan itu dengan sabar dan tekun, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat penyayang terhadap umatnya. Jika kita merasa beban kita itu lebih berat daripada orang lain, itu berarti Tuhan melihat kita itu lebih kuat daripada orang lain. Seperti halnya jika kita sudah melenceng dari apa yang Tuhan berikan, Tuhan itu selalu memakai hamba-hambanya untuk memberitahukan rahasia ilahi kepada siapa saja. Itu bisa melalui teman kantor, teman kampus, sahabat, ataupun teman sepelayanan. Itu terjadi kalau misalkan kita sudah melenceng. Jadi Tuhan memakai cara untuk kita berbalik lagi ke jalannya supaya kita menjadi lebih baik. Misalnya itu seperti lupa bersyukur atas pemberian atau anugerah dari Tuhan. Bisa itu dalam jabatan, dalam pekerjaan, dan lain-lain. Seperti halnya Daniel, utusan Tuhan yang memberi pencerahan dan mencerdaskan akal budi dan memberi hikmat kepada yang mendengarkan, agar ada penyesalan dan kesalahan dosa serta mau bertobat. Teman-teman yang terkasih, dimanapun kita ditempatkan oleh Tuhan, maupun itu dalam keadaan senang, maupun itu dalam keadaan susah, kita harus tetap mengucap syukur. Jalani keadaan dengan sukacita, dengan kesabaran, karena jika kita sudah mampu melalui atau melampaui itu semua, Tuhan pasti akan memberikan kita yang terbaik dalam kehidupan kita. Dan kita pasti akan menerima berkat yang melimpah. Sedemikian jawab firman Tuhan. Amin. Untuk meresponi firman Tuhan hari ini, kita menyanyi dari Kidung Jemaat 341 ayat 1 dan 2. Kuasamu dan namamu lah. Seperti segenggam
Teman-teman, mari kita satu di dalam doa dengan doa syafaat. Kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas firman yang telah didengar tadi. Kiranya apa yang didengar, apa yang hamba kata-katakan tadi itu dapat berkenan di hadirat-Mu sebagai anak-anak yang selalu mengucap syukur dalam segala hal ya Bapa. Ya Bapa, dalam doa ini kami juga berdoa buat gereja kami, gereja GPIB Betania. Kiranya Engkau memberkati pendeta, majelis dan pengurus ke-6 Pelkat. Kiranya Engkau memberkati mereka, berkati pelayanan mereka, serta tuntun dan sertai gerak pelayanan mereka ya Bapa. Ya Bapa, dalam kesempatan doa ini juga kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia. Kiranya Engkau memberkati presiden serta jajaran tingkat terendahnya ya Bapa, mampukan mereka untuk menjadi pemimpin yang baik supaya dapat memimpin bangsa ini agar lebih maju dan lebih baik lagi ya Bapa. Terlebih khusus dalam keadaan kami pada saat ini terkena dampak COVID, kiranya Engkau memberkati kami semua, lindungi kami semua agar kami tetap sehat dimanapun kami berada ya Bapa. Ya Bapa, dalam doa ini juga kami berdoa buat kami semua yang sudah bekerja ataupun masih dalam mencari pekerjaan ya Bapa. Kiranya Engkau memberkati kami dalam bekerja, pakai kami sebagai alat-Mu dalam pekerjaan itu. Dan bagi yang belum mendapatkan pekerjaan, kiranya Engkau mau membukakan pintu agar dapat mendapatkan pekerjaan sesuai dengan keinginannya dan sesuai dengan kehendak-Mu saja. Ya Bapa, kami juga berdoa buat teman-teman kami pada saat ini dalam masa kuliahnya ya Bapa. Kiranya Engkau memberkati mereka dalam masa studinya, mampukan mereka menjadi mahasiswa yang baik atau siswa yang baik, supaya apa yang ia dapatkan itu sebagai bekal masa depannya akan yang datang ya Bapa. Ya Bapa, dalam kesempatan ini juga kami berdoa buat teman-teman kami yang dalam masa pergumulan untuk mencari pasangan hidup. Kiranya Engkau memberkati mereka, kiranya Engkau tahu apa keinginan mereka, apa ya isi hati mereka untuk mendapatkan pasangan hidup ya Bapak. Kiranya Engkau mau memberkati mereka dimanapun mereka berada, supaya nanti mereka akan mendapatkan pasangan yang sesuai dengan kehendak-Mu saja. Ya Bapak, berkati juga pengurus Gerakan Pemuda pada saat ini ya Bapak. Kiranya Engkau memberkati kami semua sebagai pengurus, mampukan kami sebagai pelayan-pelayan-Mu, mampukan kami juga sebagai anak-anak Tuhan yang selalu mengucap syukur dalam segala hal ya Bapak. Ya Bapak, dalam kesempatan ini juga kami berdoa buat teman-teman kami dalam keadaan sakit. Kiranya Engkau mau memberikan mereka kesehatan supaya mereka dapat beraktivitas seperti biasanya ya Bapak. Ya Bapak, kami juga berdoa buat kedua orang tua kami. Kiranya Engkau memberkati mereka, memberikan mereka kesehatan, berikan mereka hikmat serta penghiburan ya Bapak, supaya mereka dapat membimbing kami sebagai anak-anak untuk lebih takut akan Engkau ya Bapak. Ya Bapak, kami tahu doa ini jauh dari sempurna, oleh karena itu doa ini akan kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Rekan-rekan pemuda, marilah mengungkapkan syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah firman-Nya pada Mazmur 50 ayatnya yang ke-23. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 302 bait 1, 2, dan 3. Ku beri persembahan.
Rekan-rekan pemuda, mari kita doakan persembahan ini dalam doa syukur. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, Kau sudah memberkati ibadah kami sampai saat ini. Tadi kami sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Tuhan mau memberkati kami agar apa yang kami dengar, kami dapat melakukannya di kehidupan kami hari lepas hari. Tadi juga Tuhan kami sudah memberikan persembahan. Tuhan berkatilah persembahan ini agar dapat dikelola dengan baik dan bisa berguna bagi pelayanan-Mu dalam gereja kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Rekan-rekan pemuda, mari kita menyanyi dari Gita Bakti 284, Gita Bakti 284, di jalan hidup yang lebar sempit. Di jalan hidup yang lebar sempit, orang sedih mengerang. Tolong mereka yang dalam gelap, bawalah sinar terang. Pakailah aku jalan berkat-Mu, memancarkan cahayamu. Buatlah aku saluran berkat bagi siapa yang risau penat. Teman-teman, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu dalam ibadah gerakan pemuda ini ya Tuhan. Karena Engkau telah memberkati kami dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya. Tuhan, kiranya apa yang telah kami dengar tadi dapat kami terapkan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Sekarang kami ingin melanjutkan aktivitas kami kembali ya Tuhan. Kiranya Engkau sertai dan berkati kami, jauhkanlah kami dari yang buruk dan yang jahat. Ampunkan salah dan dosa kami ya Tuhan, dosa-dosa yang telah kami perbuat sengaja maupun tidak disengaja. Terima kasih ya Tuhan, haleluya, amin.